Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, semangat terus di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin melanjutkan eh, firman Tuhan yang saya bagikan beberapa waktu lalu, yaitu mengapa Tuhan membawa kita ke padang gurun. Nah, sekarang saya melanjutkan bagaimana agar kita bisa segera keluar dari padang gurun. Ya, jadi ini lanjutannya ya. Bagaimana agar segera keluar dari padang gurun. Tentu setiap kita pernah mengalami padang gurun dalam kehidupan ini ya. Tidak ada orang yang tidak mengalami masa-masa sulit, masa-masa ada tantangan, ada pencobaan yang membuat kita merasa terjebak ya tanpa ada jalan keluar. Sulit sekali bagaimana segera bisa keluar dari masalah ini. Nah, tentu Tuhan tidak menginginkan kita terus ada di padang gurun. Ya, orang Israel ya lama-lama sampai 40 tahun tentu Tuhan tidak inginkan mereka berlama-lama di sana. Tetapi ada bagian yang harus mereka kerjakan supaya mereka bisa segera keluar ya. Nah, selama mereka tidak mengerjakan yang menjadi bagiannya, ya Tuhan tetap mereka di sana ya. Nah, jadi Tuhan mau kita segera memasuki tanah perjanjian kita juga ya, seperti orang Israel itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa keluar daripada gurun ini menjadi menang atas setiap pencobaan, tantangan, dan masa-masa sulit itu ya, sesuai kehendak Tuhan. Nah, yang saya catat ada 4, saudaraku ya. Yang pertama adalah andalkanlah Tuhan. Ya. Amsal berkata, Amsal 3, 5, 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita tahu mengapa orang Israel lama sekali di sana, karena dia berbelok-belok terus, gitu ya, berbelok-belok jalannya tidak lurus. Kalau seandainya dia berjalan lurus, maka dia segera akan mencapai tanah perjanjian. Nah, kenapa begitu? Karena mengandalkan pengertiannya sendiri. Terus saja masih mengandalkan pengertian dia sendiri, tidak mengakui Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Tentu berdoa dengan tekun. Ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 ya. Jangan hendaknya kamu khawatir itu ya, tapi terus berdoa ya, berdoa datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Lalu carilah petunjuk dalam firman-Nya, karena kita tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan. Jadi yang pertama adalah andalkan Tuhan dengan cara berdoa, segala kekhawatiran diserahkan pada Tuhan, cari petunjuk firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah menjadi taat dan tidak mengeluh. Ya, mengikuti jalannya Tuhan. Ya, ya sudah begitu jalannya, ya ada kerelaan dan tidak mengeluh. Ya, jangan menyalahkan yang lain. Ya, jangan menyalahkan Tuhan, tapi terus bersyukur meskipun dalam keadaan sulit. Ya, terus saja senantiasa bersyukur. Taati Tuhan dalam segala situasi. Jangan karena situasinya sulit, lalu kita menjadi melakukan jalan pintas, tidak sesuai firman. Ya, kemarin firman-Nya adalah, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada
perintahnya atau tidak. Supaya kita memiliki kerendahan hati, kerelaan hati, mudah dibentuk. Karena tujuan Tuhan adalah membentuk kita. Makin kita makin keras, ya kita makin terus saja diaduk-aduk, dipukul-pukul, ditekan-tekan sedemikian rupa seperti tanah liat ya di yang membuat bejana dari tanah liat itu ya. Selama dia nggak mudah dibentuk, memiliki kelembutan gitu ya, dia akan terus saja digodok-godok sedemikian rupa sampai akhirnya lembut. Nah, mari kita menjadi seorang yang taat dan tidak mengeluh, memiliki kelembutan hati. Ya. Yang ketiga adalah fokus pada janji Tuhan dan bukan pada masalahnya. Ya. Fokus pada janji Tuhan. Mengapa orang Israel berputar-putar? Karena tidak melihat tujuan janji Tuhan. Ya, lama sekali mereka baru bisa menyeberang. Ya, menyeberang ke tanah Kanaan itu, ya sebenarnya Musa pun sampai kok ke pinggiran tanah Kanaan ya. Makanya dia bisa melihat tanah Kanaan itu, janji tanah perjanjian itu. Ya, tetapi karena mereka tidak fokus pada tujuan, pada janji Tuhan, mereka fokus pada masalah makanan, masalah kekeringan, masalah air. Nah, itu yang terus diprotes oleh bangsa Israel. Akibatnya mereka menjadi lama sekali. Nah, bagaimana mempraktekannya? Tentu ya kalau kita dalam keadaan sulit tantangan, terus deklarasikan firman Tuhan setiap hari. Ya. Yosua 1 ayat 8 katakan itu ya, merenungkan, ya membicarakannya, terus ngomongin gitu. Saya pasti keluar, saya pasti bisa. Tuhan Allah saya mengasihi saya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Ada kata-kata iman. Terus dideklarasikan firman Tuhan supaya iblis jangan mengambil pikiran kita. Lalu yang kedua adalah tentu bergaul dengan orang-orang yang beriman agar kita dikuatkan. Ya, jangan malah pergi ke dukun, ke orang pintar ketika kita menghadapi masalah. Miliki hati yang percaya kepada janji Tuhan dan tetaplah melangkah dengan iman. Ya. Nah, yang keempat adalah terus melangkah dengan iman. Terus bertekun. Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang Tuhan mau kita dari setiap masalah tantangan adalah supaya kita bertekun. Jadi mari kita terus maju, bertekun di dalam Tuhan. Ditetaplah melayani Tuhan meskipun dalam kesulitan. Ya, jangan mudah menyerah. Ya, berdoa dan terus pegang janji Tuhan. Jadi jangan menyerah dalam doa dan iman, terus saja berdoa, ya bertekun, gitu saudaraku ya. Lalu yang ketiga, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kita. Jadi sebagai penutup, saudaraku ya, padang gurun bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Ya, yakinlah, ya kita pasti akan keluar dari sana. Tuhan tidak inginkan kita di sana terus. Tetapi Tuhan izinkan karena di sana kita mau dibentuk. Nah, jika kita tetap mengandalkan Tuhan, taat, fokus pada janji Tuhan, dan teruslah bertekun, maka kita akan keluar dari masa sulit dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, biar ini menjadi pegangan kita, supaya kita bisa segera keluar dari padang gurun, kesulitan, masalah, dan pencobaan yang sedang
kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara.